mulutnya tidak pernah bergerak, hanya Allahnya. Kata Al-Zuhri, baru hari itu saya melihat kebenaran sebuah hadis Rasulullah SAW nyata di dalam pandangan saya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya, gitu ya, kalau saya mah jangankan zikir sambil tidur, bahkan di dalam zikir pun kadang saya seperti itu. Bapak begitu enggak? Oh, berarti kita sama-sama wali-wali daya, gitu ya. Belum wali-wali. Baik, nomor kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Bahwa dengan ulul albab adalah orang yang senantiasa berpikir menggali rahasia-rahasia alam, menggali rahasia-rahasia ketuhanan, sehingga connected antara Allah dengan Sang Khalik dan ilmu pengetahuan bersinergi dengan ketauhidan, sehingga menjadi satu keadaan, menjadi ilmu pengetahuan yang bertakutan lurus, gitu ya. Jadi kalau disederhanakan bahwa ada perbedaan antara zikir dengan zikir, sebagaimana pernyataan Allah di dalam surah Al-Imran ayat 191. Yang pertama, alladzina yadhkurullah. Kalau berzikir itu alladzina yadhkurullah qiyaman wa 'ala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berpikir, berzikir ini sama-sama dimiliki oleh seorang ulul albab. Yang berzikir itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Tidak bisa kita memisahkan antara zikir dengan fikir. Kalau berzikir, lepaskan dulu fikirnya, dalam artian tidak terlalu memikirkan apa yang diucapkan, tapi yang wajib qulubnya pada itu Allah. Dan ketika sedang berzikir, jangan melepaskan zikir. Kenapa? Kalau zikir melepaskan diri dari zikir, biasanya pintar, tapi kebelinya. Kenapa? Karena tidak akan cara zikir dari Allah sebagai bimbingan rohaninya. Jadi kalau orang senantiasa berzikir dan berzikir, dia pintar, tapi insya Allah sama-sama mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai anak awal kita memahami bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di dalam surah Al-Kahfi ayat surah Al-Kahfi ayat 109, ya. Di situ disampaikan kul law kana bahru midadan li kalimati rabbi la ta'lamu qawlan pada kalimat rabbi wa rabbika bimithlihi madadan. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku. Kalimat-kalimat Tuhanku ini maknanya adalah menuliskan ilmu-ilmunya Allah. Apa yang terjadi kalau seandainya lautan menjadikan tinta dan pohon menjadikan pena? La tidak lepas, niscaya keburu habis itu lautan. Qawlan tambah kalimat Rabbi, sebelum selesai menuliskan ilmu-ilmunya Allah. Walau kita bimithlihi madadan, walaupun kami tambahkan selalu lagi semisal dengan yang pertama. Jadi subhanallah, perkembangan ilmunya Allah itu lautan tanpa tepi, cakrawala luas tanpa batas. Dengan luas lautan, subhanallah, kita kebayang bagaimana banyaknya lautan. Kita main ke pantai aja, jangan ke pantai, ke masjid aja gitu ya. Masya Allah, baru-baru ini ada masjid. Itu pakai kolam gitu ya. Ini langsung bisa jadi bahan utama gitu ya.
bahwa kalau kita menyebutkan ayat ini terjun, lalu kita angkat mobil kita, ada mereka tidak? Ada. Nah, kekesan air itulah perkembangan ilmu kita dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah yang bagai dua lautan. Sebenarnya ada yang tidak yang lebih luas dari perumpamaan ini? Ada, yaitu surah Luqman ayat 27. Walau anna fil ardi min syajaratin aqlah wa nafa'u yaduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullahi illa qala azizul hakim. Seandainya pohon-pohon dijadikan pena, kemudian laut menjadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmunya Allah, ilmunya Allah bertambah luas, bertambah sangat banyak, bahkan 1000 tahun kita mengaji. Kalau seandainya Allah mengaruniakan umur yang banyak dunia, 1000 tahun lagi tidak akan ada 1% ilmu Allah dikuasai oleh kita. Kenapa? Karena bertambah luasnya ilmu Allah. Wajib ini satu akhir, walaupun ditambahkan 7 lautan untuk menuliskan ilmunya Allah. Berarti 1 ditambah 7 sama dengan 8. Kalau tadi walau kita timbang ini, walau kita itu hikmah dada. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau ini 1 ditambah 7 sama dengan 8. Kalau perbuatannya manusia sama saja, kita hanya setetes dari celuman dari penunjuk kita. Subhanallah. Berarti ilmu kita sedikit atau banyak? Sangat sedikit dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah yang sangat luas dan terbatas. Lalu kita bersejarah bagaimana keilmuan ketika zaman Nabi Adam alaihissalam. Zaman Nabi Adam alaihissalam, saat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan setelah Azazil pemimpin malaikat itu Azazil, tapi malaikat terbuat dari cahaya, sedangkan Azazil terbuat dari api. Lalu siapa orang Azazil ini? Itulah syaitan laknatullah. Bayangin, 6000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Azazil sudah ada, bahkan sudah menjadi dosennya para malaikat karena saking banyaknya ibadah kepada Azazil. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu li Adam illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, dalam artian sujud di situ bukan sujud di langit badan, tapi sujud lil hormat untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Kalau saya dulu, maka semua malaikat pada bersujud illa iblis, kecuali iblis laknatullah. Ya, kenapa? Aba wastakbar. Dia merasa enggan dan merasa bahwa dia lebih baik daripada yang lainnya, lebih baik daripada malaikat, bahkan lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Di setan si Azazil ini pernah protes kepada Allah, ya Allah, kalau Allah juga atau Adam dong yang menghormat saya. Kenapa? Adam itu anakku manusia soleh, sedangkan saya 6000 tahun yang lalu sudah engkau ciptakan dan aku beribadah kepada ya Allah. Kata siapa? Si Azazil. Tapi runtuh itu kesalahan si Azazil, runtuh kebaikan dan ibadah si Azazil karena merasa wastakbar, merasa enggan untuk melaksanakan perintah Allah dan merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ya. Nah, padahal Nabi Adam alaihissalam ibadah dulu, kemudian melaksanakan suatu amal yang belum, kemudian
mempersembahkan prestasi belum, tapi apa?